Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kita ada pertanyaan lagi dari saudara kita yang cukup unik. Karena saudara kita ini berpikir secara logika. Ya bagus sih, berpikir secara logika. Tetangga saya tidak menggunakan jimat penglarisan. Buktinya usahanya masih laris. Semua makhluk yang ada di dunia ini, ingat rumusnya, semua makhluk. Jadi makhluk ini bukan hanya manusia, hewan, jin, dedemit, dan lainnya. Itu merupakan bagian dari makhluknya Gusti Allah. Semua makhluk ini diberikan rezeki sama Gusti Allah. Berbicara mengenai masalah rezeki, jangan hanya diartikan dengan finansial saja. Jangan hanya diartikan dengan uang saja. Kebahagiaan, kesenangan, anak, istri, kita diberikan kenikmatan bisa makan, diberikan kenikmatan kesehatan, itu bagian dari rezeki. Jadi jangan hanya berpikir bahwasanya rezeki ini hanya melulu berkenaan dengan finansial. Kemudian orang laris usahanya karena mereka berkenan mengembangkan akan tirakat. Tirakat itu jangan hanya dimaknai dengan sesuatu hal yang sifatnya klinik. Jangan hanya dimaknai dengan sesuatu hal yang sifatnya memberatkan. Seperti bertapa, bersemedi di gunung, dan lainnya. Jangan hanya diartikan itu. Yang namanya tirakat itu diri kita diajarkan untuk mengekang. Diajarkan untuk menahan diri dari beberapa hal yang tidak baik. Contohnya, ketika orang jualan, tirakatannya apa? Tirakatanya yaitu tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk sama pelanggannya. Orang jualan tirakatanya tidak boleh malas. Jadi kalau buka usahanya harus pagi. Orang tirakatan itu tidak boleh jorok, maka tempat usahanya harus senantiasa bersih. Orang jualan itu tirakatanya tidak boleh berkata kasar, maka kita sama pembeli harus memiliki sifat ramah. Banyak tirakatan-tirakatan lain yang harus dipelajari. Dan ketika diri Anda memiliki sifat akan hal ini, berarti diri Anda belum menjalankan tirakatan. Diri Anda belum bisa mengelola dirinya untuk ikhlas, untuk ridho dengan keadaan yang jenengan miliki saat ini. Jenengan masih iri, masih dengki dengan tetangganya. Tirakatan-tirakatan inilah ilmu dasar yang seharusnya Anda miliki. Jenengan harus berpikir ke depan, jangan berpikir saat ini. Ada salah satu saudara kita yang berada di Jepara, itu memiliki akan usaha. Dulu bercerita sama saya, Kang, usaha saya ini tiap bulannya mencapai 100 juta dan lainnya, usahanya begini begitu dan lainnya. Namun
sekitar tahun 2022 seingat saya, usaha dari saudara kita ini direbut, diambil alih sama partner kerjanya. Kalau kejadian semacam ini gimana? Makanya peranan tirakatan itu bukan hanya untuk masa sekarang, tapi sebagai backup-an untuk kedepannya. Kalau jenengan menjalankan tirakatan ketika akan ada kebangkrutan, maka Gusti Pangeran akan memberikan wangsit, akan memberikan isyarat berkenaan dengan usaha yang dijalankannya. Namun ketika jenengan tidak pernah menjalankan tirakatan, ketika bangkrut ya langsung teksek, langsung punya hutang banyak seperti saudara-saudara kita yang lainnya. Dan saudara kita datang ke kisah perang alam itu telat. Setelah usahanya bangkrut, memiliki hutang di mana-mana baru datang. Ya prosesnya lama. Contohnya jenengan ini memiliki penyakit sumanaudzubillah, penyakit stroke. Setelah mati separuh, baru mendatangi tabib, baru mendatangi dokter. Ya ketika dokter memberikan obat, ya jenengan harus sabar dengan proses yang dijalankannya. Loh kenapa saya diuji dengan hal ini, usaha saya sepi, begini dan lainnya. Lah Anda tidak pernah menjalankan tirakatan kok menyalahkan Tuhan. Karena banyak orang yang semacam ini. Kenapa saya diberikan penyakit stroke? Ya karena diri Anda tidak menjaga pola hidupnya, tidak pernah berolahraga. Maka ketika jatuh sakit, itu sesuatu hal yang wajar. Maka dari hal tersebut, tirakatan itu rumusnya bukan hanya untuk sekarang, namun juga untuk masa kedepannya agar diberikan jalan yang terbaik. Ngaten nggih untuk pertanyaan kali ini.